Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 208. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya memandangi Mary yang pucat, dan dia benar-benar merasa tidak enak. Jika bukan karena membantunya, Mary tidak akan dirugikan oleh Melanie. Apakah kamu diracuni? Aditya bertanya dengan cemas. Ya, Mary sedikit mengangguk. Jangan takut. Aku akan membawamu kembali ke kota Manado. Ayo pergi ke rumah sakit. Aditya menghibur Mary, lalu membantunya berdiri. Mary hampir tidak bisa berdiri. Tubuhnya sangat lemah. Puan, dengarkan aku. Tidak ada gunanya. Aku tahu racun pada pisau nyonya. Rumah sakit tidak bisa menyembuhkan racun ini sama sekali. Mary menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Aditya dengan putus asa. Ketika Aditya mendengar ini, hatinya bergetar hebat. Apa yang dikatakan Mary terlalu yakin. Mungkinkah itu benar? Jika itu benar, bukankah Mary hanya menunggu untuk mati? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Mary, Mary mengorbankan hidupnya untuk membantunya sekarang untuk mendapatkan situasi ini. Tentu saja, Aditya tidak bisa mengabaikan hidup dan mati Mary. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyerah bahkan jika kamu punya kesempatan, kata Aditya dengan tegas, menatap Mary di pelukannya. Mary tersenyum lega pada Aditya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Aditya tahu bahwa bahkan rumah sakit tidak dapat menyembuhkan racun di tubuh Mary. Dia sangat cemas. Bagaimana dia bisa menunda lebih lama lagi? Rizal, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Aku akan membawa Mary dulu, kata Aditya kepada Rizal. Baiklah tuan muda, saya akan mengutus 2 orang untuk mengawal Anda, kata Rizal, menugaskan 2 orangnya yang paling gesit untuk mengawal Aditya sepanjang jalan. Aditya tidak menolak kali ini, dan dia tidak ingin membuat masalah lagi. Alangkah baiknya jika 2 anggota pasukan khusus mengikuti, untuk menghemat banyak masalah. Setelah membantu Mary keluar dari hutan, Aditya membantunya masuk ke mobil, lalu pergi dari tempat itu. 2 anggota pasukan khusus mengendarai mobil dan mengikuti mobil Aditya. Mary, apakah kamu tahu di mana aku bisa menyembuhkan racunmu? Aditya bertanya pada Mary di kursi belakang. Mary tersenyum lemah dan berkata kepada Aditya, di seluruh dunia, hanya ada 1 orang yang dapat mendetoksifikasi racun semacam ini. Obat yang sangat beracun pada pisau terbang nyonya dibeli dari orang ini. Mata Aditya berbinar ketika mendengar ini, dan bertanya pada Mary. Nama pria ini adalah Charlie, dan dia tinggal dalam pengasingan di desa pegunungan kecil. Dia dikenal sebagai raja pengobatan, dan dia memang ahli dalam berbagai obat herbal. Mary memperkenalkan orang ahli obat itu pada Aditya. Bukankah ini sangat bagus? Racunnya diformulasikan olehnya, dan dia pasti akan menyembuhkan racun di tubuhmu. Aditya sangat lega, dan berkata kepada Mary, hanya saja orang ini rakus akan uang dan penuh nafsu. Aku khawatir dia akan membuka mulutnya seperti singa, kata Mary kepada Aditya dengan cemas. Bukankah itu hanya uang? Berikan saja dia sebanyak yang dia mau, kata Aditya dengan tenang. Mary kehabisan kata-kata. Dia hampir lupa. Apakah Tuan Aditya bisa kekurangan uang? Saya khawatir Tuan Muda Aditya kekurangan segalanya, kecuali uang. Untungnya, desa pegunungan kecil tempat tinggal Raja Obat alias Charlie tidak terlalu jauh. Hanya berjarak sekitar 200 km. Mengikuti petunjuk Mary, Aditya berkendara langsung ke desa pegunungan kecil semalaman, dan akhirnya tiba di tengah malam. Ini adalah tempat yang sangat terpencil. Jika Mary tidak diracuni, Aditya mungkin tidak akan pernah datang ke sini seumur hidupnya. Aditya memarkir mobil di jalan tanah desa, lalu melihat sekeliling desa pegunungan kecil ini didukung oleh gunung besar, dengan sungai di depan, gunung di belakang dan air di depan. Ini adalah lokasi yang sangat baik untuk pegunungan dan sungai.
Kedua anggota pasukan khusus itu mengikuti Aditya sepanjang waktu. Pada saat ini, mereka keluar dari mobil dan berjaga di samping mobil Aditya dengan membawa senjata. Aditya merasa bahwa ini agak dibesar-besarkan, karena tidak akan ada bahaya di sini. Sebenarnya tidak perlu. Kembali ke mobil dan istirahat, kata Aditya kepada dua anggota pasukan khusus. Tuan Rizal telah memerintahkan kami untuk memastikan keselamatan Anda. Seorang anggota pasukan khusus memandang Aditya dengan malu. Aditya tersenyum dan berkata kepadanya, "Tidak ada bahaya di sini." "Oke, Tuan." Kedua anggota pasukan khusus itu mengangguk setuju dan kembali ke mobil. Aditya mendukung Mary dan berjalan menuju seorang petani dengan lampu menyala. Saat itu sudah lewat jam 10 malam. Dan kehidupan malam orang-orang di desa pegunungan tidak sekaya itu. Dan kebanyakan dari mereka sudah tertidur. Tapi rumah petani itu sangat ramai. Ada 2 meja mahjong di ruangan itu. Pria dan wanita di kedua meja itu saling bermasalah satu sama lain. Dan ada banyak orang di sekitar yang menonton kehebohan. Mary hanya tahu bahwa Charlie tinggal di desa pegunungan kecil ini. Dan dia belum pernah ke sini sebelumnya. Jadi dia tidak tahu yang mana rumah Charlie. Jadi Aditya hanya bisa masuk dan menanyakannya. Dia mendukung Mary dan berjalan ke rumah tempat lampu menyala. Di desa pegunungan kecil, semua kenalan dari desa yang sama dua wajah aneh tiba-tiba masuk di malam hari, yang dengan cepat menarik perhatian semua orang. Semua penduduk desa ini menatap Aditya dan Mary ketika mereka melihat Mary. Banyak pria tidak bisa menutup mulut dan ngiler di lantai. Karena Mary sangat cantik, dan pakaiannya juga sangat seksi, yang sangat menarik. Ketika orang-orang ini melihat wajah pucat Mary, mereka semua memiliki petunjuk di hati mereka. Mengetahui bahwa Aditya dan Mary pasti datang untuk mencari perawatan medis. Karena ada Raja Obat alias Charlie di desa pegunungan kecil ini, banyak orang dari tempat lain datang ke desa pegunungan kecil untuk meminta obat, dan penduduk desa ini tidak terkejut sama sekali. "Anak muda, apakah istrimu diracuni?" Seorang pria berusia 50-an memandang Aditya dan Mary, dan kemudian bertanya pada Aditya atas kemauannya sendiri. Agak memalukan untuk mengatakan, dia tahu bahwa pihak lain telah salah paham. Melihat dia memeluk pinggang Mary, dia mengira Mary adalah istrinya. Wajah Mary bahkan lebih merah, dan dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Namun, Aditya tidak menjelaskan hal-hal ini, dan berkata kepada pria berusia 50-an, "Ya, apakah Tuan Charlie, Raja Pengobatan, tinggal di sini?" "Hehe, kamu di sini. Biar aku antar kamu ke rumahnya." Pria itu tertawa. Dia sangat antusias dan ingin membawa Aditya ke rumah Charlie. Aditya tidak menyangka akan begitu mulus. Dia berpikir bahwa orang-orang di desa ini cukup ramah. Pria itu memimpin. Desa pegunungan kecil tidak besar. Hanya ada puluhan keluarga. Setelah 2 atau 3 menit, pria itu membawa Aditya ke pintu sebuah keluarga. "Anak muda, ini adalah keluarga Charlie." Setelah pria itu selesai berbicara, dia mengetuk pintu. Setelah lebih dari 1 menit, pintu terbuka, dan seorang pemuda berusia 20-an keluar dari dalam. "Paman, apakah ada yang salah pada jam selarut ini?" Pria muda itu bertanya. "Yanto, keduanya di sini untuk meminta obat. Apakah ayahmu sudah tidur?" Pria parubaya itu bertanya pada Yanto. Yanto adalah putra Charlie. Setelah melihat Aditya, dia tidak menganggapnya serius. Lagi pula, seorang pencari obat seperti Aditya terlalu biasa. Yanto banyak melihat orang setiap hari. Tetapi ketika mata Yanto tertuju pada Mary, dia tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Dia berpikir tentang kecantikan yang jatuh dari langit di tengah malam. Bagaimana mungkin wanita muda ini begitu cantik? Yanto merasa gatal di hatinya. Di saat yang sama, Yanto sangat bersemangat. "Ayahku masih tidur. Sejak mereka meminta obat, ayo masuk." Seperti yang dikatakan Yanto, dia akan mengundang pria parubaya terlebih dahulu. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Alih-alih memasuki rumah, dia berbalik dan pergi. Orang yang diracuni, mata Yanto bersinar cerah. Dan sambil membiarkan Mary masuk, dia menatap Mary dan bertanya. Mary merasakan tatapan nakal Yanto, dan dia merasa sangat tidak nyaman.
Tapi setelah diracuni, itu terlalu tidak nyaman, dan Mary tidak peduli. Aditya dapat melihat dengan jelas bahwa Yanto ini tidak bisa bergerak ketika dia melihat seorang wanita cantik. Tapi untuk anak muda, Aditya juga bisa mengerti, dan dia tidak merasa terlalu muak dengan Yanto. Segera, Yanto memimpin Aditya dan Mary ke dalam rumah. "Ayah, seorang pasien datang untuk meminta obat." Yanto berteriak ke dalam ruangan. "Biarkan mereka datang besok. Aku akan tidur." Suara pria parubaya datang dari kamar dalam dengan suara tajam. "Tidak mungkin, Ayah. Menurutku kulit wanita muda yang diracuni ini sangat buruk, dan dia mungkin tidak akan berhasil sampai besok." Yanto bekerja keras, membuka pintu ruang belakang, dan berkata kepada Charlie di dalam, "Biaya detoksifikasi adalah 200 juta. Biarkan mereka membayar dulu." Suara Charlie terdengar lagi. Aditya terkejut ketika mendengar ini, dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Sepertinya apa yang dikatakan Mary benar. Raja pengobatan ini benar-benar rakus akan uang. Tapi uang hanyalah angka bagi Aditya. Aditya tidak peduli. "Aku datang ke sini terburu-buru dan tidak membawa uang tunai. Kamu bisa pergi ke bank denganku besok untuk menarik uang," kata Aditya kepada Charlie. "Tidak membawa uang." Wajah Yanto langsung menunduk saat mendengar ini. Bersambung.